Baik, selamat sore semuanya, shalom. Oke, saya bersyukur, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya kembali untuk bisa melayani saudara di tempat ini. Ayo kita langsung saja, waktunya berjalan terus. Ini jamnya sama, jamnya agak sedikit error ya. Oke, saudara, 2 bulan yang lalu saya membawakan tentang perspektif yang terambil di dalam kisahnya seorang Kaleb ya, kalau Bapak Ibu teman-teman masih ingat semuanya. Dan hari ini saya diberikan tema tentang reimagine yourself, gambar diri yang dipulihkan. Dan Tuhan masih berbicara kuat tentang hal yang hampir-hampir sama dengan apa yang saya sampaikan di 2 bulan yang lalu, saudara. Ayo saya mengajak kita buka di dalam Yosua 14. Yosua 14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca ayat yang genap bersama dengan teman-teman yang cowok. Nanti teman-teman yang perempuan bisa baca ayat yang ganjil ya. Setuju? Baik, sudah ketemu semuanya? Yosua 14 ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan wah, sudah ketemu ya. Baik, mari sama-sama kita baca. Yang cowok baca ayat yang genap, mulai dari ayat yang ke-6. Perikopnya adalah Kaleb mendapat Hebron. 2, 3. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ketujuh. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana, dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. 11. Yes, oke, terima kasih teman-teman semuanya ya. Baik, ya tentang gambar diri kita belajar dari seorang Kaleb ini. Selain dia punya perspektif yang berbeda terhadap kehidupan, ya, tapi dia juga punya gambar diri yang berbeda, teman-teman ya. Jadi gambar dirinya luar biasa. Dia nggak ngelihat dirinya. Saudara tahu usia 85 tahun itu pasti sudah keriput, setuju ya? Manusia zaman dulu sama sekarang juga pasti sama saja, ya. Tetapi dia punya sesuatu yang nggak didasarkan kepada kekuatannya sendiri, saudara. Ya, ini bukan berbicara tentang flesh, bukan tentang dagingnya dia. Ya, manusia fisiknya yang sudah menurun. Bukan berbicara tentang feelingsnya dia, tentang perasaannya dia, bukan. Tapi ini berbicara tentang apa? Faith, saudara. Tentang imannya dia kepada Tuhannya yang dahsyat, kepada Tuhannya yang luar biasa, yang menjanjikan, ya, untuk tanah perjanjian itu diberikan kepada dia. Jadi tentang imannya dia kepada Tuhannya yang dahsyat. Jadi gambar diri ini berbicara tentang apa? Bukan tentang kita, saudara. Bukan tentang siapa diri kita, ya. Bukan apa kata orang lain tentang kita. Bukan apa kata musuhmu atau orang-orang yang gak suka tentang engkau. Tetapi apa kata Tuhan terhadap diri kita. Yang setuju katakan amin. Ayo saya mengajak kita buka di dalam Kejadian. Ini ayat yang umum tentang gambar diri. Ya, Kejadian 1 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini firman Tuhan, saudara. Jadi saudara dan saya setuju atau enggak setuju, kita ini serupa seperti gambaran Tuhan kita. Yang mengerti katakan amin. Kalau Tuhan kita dahsyat, saya yakin saudara juga dahsyat. Yang setuju katakan amin.
Kalau Tuhan kita besar, saya percaya kita juga orang-orang yang besar. Amin. Bukan besar badannya, ya. Tapi ada sesuatu spirit yang luar biasa di dalam diri kita. Semangat yang luar biasa yang Tuhan punya. Jadi Tuhan mengatakan mari kita jadikan manusia serupa dengan gambaran kita. Punya tujuan, saudara. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia berkuasa. Nah itu ada ikan-ikan, tapi saya boleh singkat. Atas seluruh bumi. Wah keren gak, saudara? Keren banget, saudara. Gambaran awal Tuhan menciptakan kita, tujuannya supaya apa? Kita berkuasa atas seluruh bumi. Desain awalnya keren, saudara. Setuju ya? Tapi karena dosa, semuanya jadi kacau beliau, saudara. Kacau balau karena dosa. Tapi jangan takut, karena karya penebusan Tuhan Yesus, kita yang berdosa dikuduskan kembali oleh Tuhan. Kita dibenarkan, kita diampuni, sehingga kita kembali kepada rancangan semula dari Allah Bapa untuk hidup setiap kita, saudara. Jadi saudara harus kembali. Kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita itu menjadikan saudara dan saya serupa seperti dengan pribadi Tuhan sendiri. Nah ini harus diterima, saudara. Kadang-kadang kita mungkin bisa gagal, kadang-kadang kita mungkin bisa bikin kesalahan. Ya, manusia. Tetapi ingat, desain awalnya kita ini sempurna, saudara. Kita ini dahsyat. Kalau Tuhan bisa mengasihi, saya percaya kita juga diberikan kekuatan untuk bisa mengasihi. Bukan hanya kepada orang-orang yang baik kepada kita, tetapi juga kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita bisa mengasihi mereka, kita bisa mengampuni. Ini desain awalnya Tuhan, saudara. Ya, kadang-kadang ketika desain ini diberikan, kita ini anak-anak Tuhan, ya, manusia cenderungnya melihat apa? Cenderungnya melihat diri sendiri. Mampu ndak aku? Sesuai nggak aku dengan desainnya Tuhan? Contoh Alkitab siapa? Contoh Alkitab ini Abraham, saudara. Desainnya Tuhan buat Abraham apa? Abraham dipanggil keluar dari komunitasnya, dipanggil keluar dari negerinya. Dan Alkitab mencatat, dia dikatakan engkau akan menjadi bapa segala bangsa, saudara. Panggilan yang luar biasa, sebuah gambaran yang luar biasa, ide dan gagasan yang keren, yang besar, bapa segala bangsa, saudara. Tetapi faktanya apa? Faktanya Abraham tidak punya keturunan, saudara. Dia nggak punya keturunan. Dia sudah usia 75 tahun, itu faktanya, saudara. Dan yang kedua, istrinya juga sudah mandul, saudara. Tapi gambaran Tuhan itu nggak tergantung dengan kondisi kita. Yang setuju katakan amin. Gambarannya selalu besar dan sempurna. Nggak cocok kadang-kadang. Waktu Tuhan katakan kamu menjadi bapa segala bangsa, Abraham berkaca, mana mungkin? Aku nggak punya anak, nggak punya keturunan. Dan Tuhan nggak hanya sekedar kasih ide gagasan, saudara. Dia kasih lagi sebuah gambaran yang lebih jelas. Keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, saudara. Bayangkan, saudara. Dikasih gambaran yang lebih jelas lagi. Tapi faktanya masih sama. Faktanya apa? Dia usia 75 tahun sudah tidak mungkin bisa membuahi istrinya. Dan istrinya juga faktanya mandul, saudara. Tapi apakah berhenti gambaran dan rancangan Tuhan itu atas kelemahan Abraham? No. Tidak berhenti di kelemahannya Abraham. Makanya Abraham belajar untuk apa? Percaya. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Dia nggak pakai kacamatanya sendiri, saudara. Dia nggak pakai cermin dirinya. Kalau dia bercermin kepada dirinya, dia akan berpikir nggak bisa ini. Nggak mungkin. Tapi dia memutuskan apa? Pakai cerminnya Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat dia, itu yang dia percayai, saudara. Dan akhirnya saudara tahu, meskipun memang melewati berbagai macam polemik, ada kesalahan, ada proses yang luar biasa dalam kehidupannya Abraham, ada Hagar masuk di sana, ya. Tapi endingnya Tuhan menyebut Abraham bapa orang beriman, saudara. Karena dengan imannya Abraham, dia berhasil menerima janji yang Tuhan berikan itu, saudara.
Bukan karena kekuatannya dia, tetapi karena Tuhan yang dahsyat yang menjanjikan itu dan diberikan dalam kehidupan Abraham. Ada lagi tokoh yang lain, saudara. Ya, seharusnya yang membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian adalah Musa, benar ya? Seharusnya yang bawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian itu adalah Musa. Tetapi yang disayangkan adalah Musa itu berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi Musa nggak pernah berhasil mengeluarkan Mesir daripada hatinya orang-orang Israel. Dan kita tahu endingnya Musa sendiri pun tidak masuk di tanah perjanjian. Dan bahkan ribuan orang, bahkan mungkin jutaan orang Israel banyak yang mati di padang gurun. Padang gurun itu cuma dua, saudara. Kalau tidak membunuh engkau, maka akan membuat engkau jauh lebih kuat. Yang mengerti katakan amin. Makanya jangan sampai mati di dalam proses kita, di dalam padang gurun kita. Jadilah kuat. Jangan sampai engkau pahit. Jadilah kuat, be better, saudara. Saat engkau mengalami padang gurun. Memang kadang-kadang gambar diri seseorang itu sangat dipengaruhi perbudakan bangsa Israel, ya, yang dialami waktu di Mesir itu kurang lebih 400 tahun, saudara. Ya, keadaan yang membuat perbudakan itu terjadi atas bangsa Israel itu akhirnya menciptakan sebuah apa? Identitas, saudara. Gambar diri. Aku seorang budak. Aku tidak bisa banyak melakukan hal-hal yang luar biasa. Mindsetnya terbentuk karena 400 tahun menjadi budak di Mesir, saudara. Itu gambaran yang tercipta. Sehingga ketika sedikit mengalami masalah, mereka mengeluh, mereka kepingin balik lagi ke Mesir. Selalu yang keluar itu. Musa juga mengalami hal yang sama, saudara. Ya, terlalu lama ada di Mesir, membuat dia juga jadi bingung, saudara. Dia dilahirkan dari orang Ibrani, tetapi dibesarkan oleh kerajaan Mesir, saudara. Dia dibesarkan oleh Ratu Mesir, saudara. Jadi ketika satu kejadian itu terjadi dalam kehidupannya dia, ya, nanti saudara kita akan bahas ya lebih dalam. Dia ini nggak bisa bedakan aku ini orang Ibrani atau orang Mesir. Gambar diri ini, saudara. Mesir ini kan berbicara tentang perbudakan atau boleh dikatakan berbicara tentang dosa. Gambar diri rusak, ya, itu adalah yang pertama adalah karena dosa, saudara. Ketika saudara tinggal di dalam dosa, saudara tenggelam di dalam dosa, saudara terus berbuat dosa, gambar diri saudara akan rusak. Saudara tidak akan pernah bisa melihat potensi yang dahsyat yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Makanya saya berdoa, saya sampaikan atas mimbar ini, berhentilah berbuat dosa, saudara. Tinggalkan. Supaya apa? Potensi ilahi yang Tuhan taruh dalam diri saudara itu keluar. Tuhan berikan dirinya sebagai gambaran kita supaya apa? Kita ini bisa refleks, ngerti refleks ya? Bisa memancarkan, saudara, pribadi Tuhan kepada dunia ini, supaya orang lain di dunia ini bisa melihat dahsyatnya Tuhan melalui hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Kasih Tuhan di dalam hidup saudara melalui saudara ini harus direfleksikan, harus keluar, saudara. Memang tidak gampang, saudara. Kadang-kadang dosa itu mengintervensi. Yang kedua yang membuat gambar diri ini menjadi rusak, ya, adalah keadaan di sekitar kita. Bisa keluarga kita. Mungkin keluarga kita broken. Kalau Anda tinggal di dalam keluarga yang broken, ini sangat pengaruh besar kepada gambar diri. Anak-anak bisa menjadi minder. Kita bisa bertumbuh menjadi orang yang nggak pede. Keluarga kita atau komunitas kita. Saya bersyukur kita ada di komunitas Bipro. Anak-anak Tuhan, para pengusaha yang cinta Tuhan. Amin, saudara. Yang selalu, ini kan Sabtu biasanya ngapel ya, tapi saya selalu sama saudara duduk di sini mencari hadirat Tuhan. Amin, saudara. Nanti Tuhan akan kirimkan jodoh yang terbaik buat Anda yang masih jomblo ya. Colek kanan kirinya yang masih jomblo ya. Tuhan nanti kirimkan pangeran-pangeran yang terbaik buat Anda semuanya ya. Yang sudah punya nggak boleh dicolek ya, jangan ya. Nah, ini saudara ya. Jadi komunitas kita itu juga bisa pengaruh, circle Anda itu juga bisa mempengaruhi gambar diri Anda. Saya ini nggak kepikir jadi pendeta, saudara, nggak terpikir jadi pendeta. Ya. Tapi karena saya ini kok nggak herannya kok saya itu selalu kumpul, saya itu selalu ketemu dengan para hamba-hamba Tuhan, saudara. Ya,
semenjak saya masih di pekerja aktif di sekuler, saya selalu ketemu dengan komunitas hamba Tuhan. Ada Pendeta Jayadi yang saya selalu, kebetulan beliau satu kantor dengan saya di dunia properti, dulu di Century 21 Galaxy, ya. Saya satu kantor dengan beliau. Saya kumpul dengan para hamba Tuhan dari MDC. Ya, setelah itu saya ketemu lagi dengan hamba Tuhan dari gereja GBI, ya, GBI Gibeon. Saya pernah juga ada di sana dulu. Ya, di Juanda saya juga kumpulannya juga para hamba Tuhan. Nggak tahu senengannya kumpul dengan pendeta, saudara. Berjalan waktu 30 tahun berlalu kehidupan saya, tiba-tiba sekarang saya jadi pendeta juga, saudara. Kumpulan Anda, komunitas Anda itu menentukan jadi apa Anda, saudara. Amin. Kalau Anda kumpul dengan para peminum, para perokok, ya, para begal, ya Anda juga akan menjadi hal yang sama dengan mereka. Komunitas Anda itu menentukan citra diri Anda, gambar diri Anda. Makanya pilihlah komunitas yang tepat. Saya menyarankan stay di Bibro Manyar. Amin. Temukan komunitas ini, bertumbuh bersama-sama, saling mendorong, saling melengkapi, supaya kita bisa mempermuliakan nama Tuhan dan menyatakan kedahsyatan Tuhan melalui hidup kita. Dua hal ini yang berpengaruh penting di dalam gambar diri seseorang. Makanya hati-hati. Musa mengalami hal ini selama dia mengalami perbudakan di Mesir. Ya, ayo saya ngajak kita buka ya. Keluaran 2 ayat yang ke-14. Kita tahu cerita dari Musa. Satu kali kelak ketika dia jalan-jalan, dia ketemu dengan budak Ibrani yang dianiaya oleh orang Mesir, benar ya? Dan singkat cerita, orang Mesir ini dibunuh oleh Musa, ya. Itu ayatnya di dalam Keluaran 2 ayat yang ke-14. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Nah, ini ketika setelah dia membunuh orang Mesir, keesokan harinya dia ketemu dengan 2 orang Ibrani, saudara, yang berselisih paham dan mereka berkelahi. Dan akhirnya Musa apa? Musa melerai mereka. Jangan berkelahi. Kita sudahlah, singkat ketika dia menyampaikan hal ini, melerai mereka supaya tidak berkelahi, salah satu dari mereka mengatakan ini, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara ini telah ketahuan, saudara. Dan endingnya dari cerita ini, Musa melarikan diri dari Mesir, saudara. Dia keluar karena Fir'aun juga mendengar, dan Fir'aun pun akhirnya berikhtiar untuk apa? Membunuh Musa. Dia lari. Dia ini dipanggil untuk apa, saudara? Menjadi pembela orang-orang Israel, orang-orang Ibrani. Tapi ketika dia melakukan itu, yang pertama dia benar, mungkin tindakannya salah, dia membunuh, ya, dia bikin kesalahan itu. Tetapi ketika dia melerai, ya, orang-orang Ibrani, sesama orang Ibrani ini, dia jadi bimbang, saudara, dan dia jadi ketakutan. Harusnya kan kalau dia meskipun dilaporkan sebagai orang Mesir pun, ya dia siap tanggung jawab. Karena apa? Karena dia menjadi pembela bangsanya. Tetapi karena dia sendiri bingung, aku ini orang Ibrani atau orang Mesir, dia bingung, akhirnya dia apa? Melarikan diri. Gambar diri yang dipakai adalah gambar dirinya sendiri. Bagaimana kesalahannya dia menjadi seorang pembunuh orang Mesir. Dan akhirnya dia apa? Dia ketakutan. Dia pakai gambar dirinya. Kalau dia pakai desain awalnya kan Tuhan suruh. Supaya apa? Dia menjadi pembela bagi bangsanya. Kalau dia pakai gambaran Tuhan itu, saya percaya dia akan berdiri. Dia tidak akan lari dari kenyataan. Dan saudara tahu, ya, kadang-kadang kita juga ngalami dalam kehidupan sebuah kesalahan yang kita sadar atau nggak sadar kita lakukan. Kadang mungkin kita juga gagal, tapi percayalah kegagalan itu tidak mendefinisikan engkau menjadi orang yang gagal. Yang mengerti katakan amin. Karena firman Tuhan katakan engkau adalah lebih daripada pemenang. Sesekali gagal, it's okay, saudara. Dalam hidup ini, di dalam Tuhan tidak ada yang namanya gagal atau berhasil. Yang ada hanya apa? Berhasil atau belajar, saudara. Jadikan setiap kegagalan Anda itu pelajaran. Jangan jadikan itu sebuah kegagalan yang menghancurkan dan Anda berhenti dan Anda menyerah. No. Setiap kegagalan, setiap kesalahan yang Tuhan izinkan terjadi, kita kerjakan, ya. Jadikan itu sebuah pelajaran yang berharga untuk kita bisa maju lebih dahsyat lagi. Nah, Musa ini bingung, saudara. Ya, dia lari. Tapi kacamata Alkitab, apakah Alkitab membahas kesalahannya Musa membunuh orang Mesir?
Itu cuma dicatat satu perikop ini aja, saudara. Ya, Alkitab mencatat banyak kebaikannya Musa dan keberhasilannya Musa dibanding kesalahan satu yang dilakukan oleh Musa. Jadi ada perbedaan cara pandang, saudara. Bagaimana Musa memandang dirinya yang takut karena kesalahannya dengan cara Tuhan memandang Musa, atau dengan kata lain Alkitab memandang Musa. Sama juga dengan saudara. Saudara mungkin pernah buat kesalahan, saudara mungkin pernah gagal, tetapi jangan takut, itu bukan kehidupan saudara seluruhnya. Amin. Tuhan bisa saja memandang engkau dengan lensa yang berbeda, kacamata yang berbeda. Di banyaknya kesalahan kita, kegagalan kita, Tuhan masih bisa melihat yang baik yang ada di dalam hidupmu. Dan percayalah, dari sedikit yang baik itu, Tuhan bisa lipat kali gandakan dan menjadi sesuatu yang besar dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Ini gambarannya Tuhan tentang kita, saudara. Ya, bahkan ini tadi ayat ini sudah menjelaskan, tapi Musa nggak paham. Ya, tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau? Bahasa Inggrisnya, who made you? Siapa yang menjadikan engkau? Siapa yang mengangkat engkau? Seolah-olah kalimat ini menunjukkan siapa yang menjadikan engkau. Siapa, saudara? Tuhan. Tapi Musa saking paniknya nggak bisa ngelihat kata-kata ini, saudara. Dia ngelihat dirinya, kacamatanya. Padahal yang jadikan dia pembela itu harusnya siapa? Tuhan. Yang utus dia adalah Tuhan. Dan kata-kata yang sama manusia katakan dia nggak paham, dan Tuhan juga ulang. Ayo kita buka di dalam Keluaran 4. Keluaran 4 ayat yang ke-10. Ini ketika Musa diutus oleh Tuhan, ya. Dan Tuhan di sana di ayat yang ke-11 juga berkata seperti ini. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Ini bahasa Inggris juga katakan hal yang sama. Who made your mouth? Siapa yang membuat mulutmu ini? Dengan kata lain Tuhan juga katakan, siapa yang buat kamu? Ngerti maksudnya, saudara ya? Tapi Musa selalu terjebak. Di ayat yang ke-10 dikatakan gini, Tuhan, aku ini gak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Dia selalu apa? Lihat dengan cerminnya sendiri nih, cermin dirinya. Saya mengatakan kepada Anda, hidupmu tidak ditentukan oleh kata-katamu sendiri, amin. Hidupmu tidak ditentukan oleh kata-kata orang lain. Yang setuju katakan amin. Hidupmu hanya ditentukan oleh kata firman Tuhan. Ketika engkau percaya, ketika engkau bertindak sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya yang baik yang akan terjadi dalam hidupmu, berkat itu akan datang dalam hidupmu, pemulihan itu akan terjadi ketika engkau memutuskan untuk apa? Percaya kepada kata-katanya Tuhan, bukan kata-katamu sendiri. Kadang-kadang manusia bisa cuma ngeliat gini, aduh aku nggak mampu Tuhan. Seperti Abraham tadi, punya kelemahan, nggak mampu. Memang kita sebagai manusia kadang-kadang terbatas. Tapi putuskan untuk percaya kepada Tuhan. Yang berani percaya kepada saudara. Loh, Tuhan aja percaya, kita kadang-kadang yang dipercaya tambah gak jelas, saudara ya, GJ gitu ya. Dipercaya kok malah jadi ragu-ragu. Seberapa banyak anak Tuhan yang percaya Tuhannya besar, tapi dia tetap kalah sama persoalannya dia. Banyak nggak ini? Ya saya percaya di Bibro tidak ada ya. Nggak tahu kalau malam ini pindah ke tempat ini, saya nggak tahu ya. Tapi saya harap tidak ada di antara saudara. Ya. Percaya Tuhanmu besar, tapi juga percaya di dalam dirimu juga dia besar, amin. Musa ini ngelihat aku gak mampu, tapi Tuhan ingatkan lagi, who made your mouth? Siapa yang menciptakan mulutmu? Lihatlah aku, itu kata Tuhan. Seperti itu. Teman-teman yang Ibrani tadi juga ngomong, who made you? Siapa yang ngangkat kamu? Makanya saudara, kalau saudara mau berhasil mengatasi tantangan hidupmu, saudara mau keluar sebagai pemenang, jangan lihat dirimu, lihat Tuhanmu yang dahsyat, amin. Ketika kau fokus kepada Tuhan, fokus kepada janji Tuhan, saya percaya raksasanya besar memang, tantangannya besar, tapi percayalah Tuhanmu lebih besar, dan kuasa Tuhanmu yang besar itu ada di dalam dirimu, dan dia juga sanggup melakukan perubahan-perubahan, breakthrough dalam hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yes. Ayo kita pahami.
Jangan lihat dirimu, jangan pakai cerminmu, jangan pakai cermin orang lain. Pakailah cerminnya Tuhan, ya. Karena Tuhan melihat kita itu luar biasa, ya. Ayo saya ngajak buka lagi, kita sudah mau selesai, ya. Kolose 1 ayat yang ke-15. Di sini katakan ini berikutnya keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kalau saya boleh sedikit rubah, Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Paham ya? Arti katanya ya. Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Jadi pribadi Yesus itu adalah cermin dari pribadi Allah yang tidak terlihat. Jadi makanya kita ini diajar untuk apa? Menjadi serupa sama seperti Kristus, saudara. Supaya apa? Kuasa dan kasih Tuhan itu refleks terpancar melalui kehidupan kita kepada dunia ini. Hari-hari ini lagi banyak orang yang susah, saudara. Tapi biarlah melalui hidup saudara dan saya, orang-orang yang susah itu boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Boleh mengalami pemulihan, boleh mengalami kebangkitan, boleh mengalami semangat yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Kita ini menjadi pancaran. Nah, seperti waktu kita dari memuji Tuhan ya, worship leader-nya keren ini ya. Worship leader-nya 3 tadi ya. 1 tapi 2-nya singer ya. Nah, luar biasa. Saya kalau kadang-kadang lihat di ibadah gitu ya, wah, kayaknya worship leader, para pendeta itu kayak nggak punya masalah gitu ya. Rasanya memujinya semangat, kata-katanya luar biasa, kayak nggak punya masalah. Saya juga mikir gitu, ini kok bawaannya bawa untuk ngelihat sesuatu yang positif, iman semuanya gitu ya. Kadang kan kita datang tuh bete, ya, habis kena jiak orang, ya toh, sakit nggak sembuh-sembuh, datang banyak masalah jemaat, ya. Tapi kita selalu dibawa apa? Worship leader-nya bawa kita supaya apa? Bersyukur. Worship leader selalu bawa kita menjadi apa? Melihat kebaikan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasihnya Tuhan. Kayaknya seolah-olah nggak ada masalah, padahal juga punya masalah ya kak ya. Banyak masalah juga, ya. Tapi para worship leader, para hamba Tuhan yang berdiri di sini itu menjadi cerminan, amin saudara. Mengajak kita untuk tetap apa? Melihat kebaikan Tuhan, jangan lihat dirimu sendiri. Lihat kedahsyatan Tuhan melalui puji-pujian yang ada. Percayalah saudara, ketika saudara memuji dengan segenap hati, kekuatan itu datang, amin saudara. Pemulihan itu datang, karena sukacita Tuhan itu adalah kekuatan kita, amin. Saya kalau lagi sumpah, saya muji Tuhan saudara. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, ya, kayak orang gila gitu ya. Pujilah Tuhan, sambil nyetir mobil ya, sambil setirnya saya bikin klotean gitu ya. Apa klotean ini ya? Ini masternya klotean ini ada di sini ya. Saya bikin kayak main bongo ya. Pujilah ketak gendung, tak dikedung, kepak-gendung, nah gitu ya. Saya nyanyi itu. Yang awalnya galau, 15 menit saya memuji Tuhan, tiba-tiba sirna sudah. Tuhan gantikan dengan damai sejahtera. Di dalam puji-pujian ada kuasa, saudara. Amin, saudara. Ya, putuskan untuk fokus kepada Tuhan. Tugasnya kita yang ada di sini ini memancarkan kedahsyatan dan kasih Tuhan. Tinggal saudara mau pakai cerminmu sendiri atau berkaca kepada kita yang ada di depan ini. Kalau saudara kekurangan iman hari-hari ini, boleh pinjam imannya yang ada di depan sini. Yang mengerti katakan amin. Yang sini kan semangat terus ya. Wah, nyanyi ya. Hanya di dalam nama, maka mungkin bisa lompat-lompat. Tapi saudara kan dilompat kayaknya ada lemnya gitu kan. Lagi berat nih, lagi punya masalah, nggak bisa lompat ini ya. Pinjam imannya kita. Belajar untuk fokus kepada Tuhan, karena kita dipakai Tuhan untuk menjadi cerminan dari kuasa dan kedahsyatan Tuhan. Jadi ayo kembalilah kepada desain awalnya Tuhan dalam hidup setiap kita. Desain awalnya Tuhan itu luar biasa. Saya ajak kembali kita di dalam Yosua 14 tadi saudara ya. Bagaimana seorang Kaleb menerima sesuatu yang dahsyat pada usia 85 tahun saudara ya. Saya ngajak kita baca di ayat yang ke-11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan. Jadi dia ini minta. Padahal Yosua itu ngundi-ngundi saudara. Yosua itu ngundi, ya kamu dapat ini ya, kamu dapat ini. Jadi nggak bisa milih. Tapi khusus Kaleb saudara. Kaleb ini minta saudara. Aku milih pegunungan itu.
Aku milih raksasa itu. Bayangkan saudara, punya mental, punya gambar diri yang gak takut saudara. Dia suka dengan yang namanya challenge. Dia suka dengan yang namanya tantangan. Seperti gambaran seorang pengusaha. Ketika seorang pengusaha itu kan beda dengan para pegawai, employee ya. Seorang pengusaha itu kan berat kadang-kadang. Dia tuh seperti dorong batu ke atas, ya, naik ke bukit gitu, tapi dia dorong batu besar saudara. Ya, dia pilih pegunungan itu sudah berat. Ya, kadang-kadang sebagai pengusaha, apalagi di zaman ini, di tahun ini, bagi para pengusaha yang secara khususnya di marketing sudah, di penjualan, berat sekali sudah. Tahun ini banyak orang takut resesi, jadi banyak yang nabung. Sampai Pak Jokowi ngomong, loh kebanyakan ini, tabungannya kebanyakan, ayo di spend supaya mau muter roda ekonominya. Nah ini sudah. Tapi Kaleb itu memilih tantangan itu. Dia milih pegunungan, dia milih Hebron. Dia tahu penghuninya para raksasa yang besar-besar. Dia pilih itu, saudara. Ya, Alkitab mencatat itu, saudara. Berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Fakta tentang Hebron, saudara. Ya, ada yang pernah ke Hebron? Belum ya, saya juga belum, saudara. Nanti semoga kita sama-sama punya anugerah bisa ke Hebron ya, bisa ke Yerusalem. Amin, saudara. Berdoa ya, kita perlu umroh ya ke tanah suci Yerusalem ya. Kita sowan ke sana supaya kita dapat berkat ya, bisa melihat. Lah Hebron ini jaraknya 30 km dari Yerusalem sudah. Jauh enggak 30 km ya? Kayak sini kemana ya 30 km ya? Sidoarjo ya, Sidoarjo alun-alun ya kurang lebih ya. Nah, lumayan jauh ya, kurang lebih kalau ditempuh ya 1 jam 15 menit mungkin ya. Nah, lumayan jauh ya. Jaraknya 30 km, penduduknya kurang lebih 160.000 sekarang ya, Hebron. Dan tokoh-tokoh yang pernah tinggal di Hebron, salah satunya adalah Abraham. Abraham waktu dijanjikan keluar dari negerinya, Ur Kasdim, dia itu menuju ke Yerusalem itu dan di Hebron menetapnya. Dan dia beli makam di sana untuk istrinya Sarah. Dan makam istrinya ada di sana, di Hebron, sampai sekarang. Ya. Dan fakta yang selanjutnya adalah Hebron ini pernah dijadikan ibu kota oleh Daud di masa pemerintahannya. Jadi Hebron ini keren memang. Ya. Dan posisinya Hebron itu 930 meter di atas permukaan laut. Jadi dia lebih tinggi posisinya. Makanya dijadikan ibu kota supaya ada benteng-benteng di sana. Kan kalau dataran tinggi kan lebih gampang, ketika musuh nyerang kan kelihatan. Ya, lebih gampang untuk mengalahkan musuh. Ya, makanya dijadikan kota benteng ya, ibu kota dari kerajaannya Daud. Nah, ini fakta-fakta yang menarik tentang Hebron, saudara. Dan yang lebih dahsyat lagi, Kaleb pilih ini, saudara. Pilih kota ini untuk ditaklukkan. Padahal dia 85 tahun. Kembali lagi bukan tentang flash, bukan tentang seberapa kuat dia, tetapi tentang faith, tentang imannya dia. 930 above sea level. Bahasa Inggrisnya gitu ya. Di atas permukaan laut itu sea level. Sea level. Ngerti maksudnya? Belajarlah untuk melihat melebihi dari batas kekuatanmu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Punyailah iman. Kalau saudara cuma memandang sebatas kekuatanmu, ini natural, saudara. Ini manusiawi. Tapi iman itu beyond, katakan beyond. Itu melampaui kapasitasmu, saudara. Melampaui kekuatanmu, melampaui kemampuanmu, saudara. Dan engkau akan amazed dengan apa yang Tuhan kerjakan. Ketika aku rasanya tidak bisa, tetapi karena favor Tuhan, saudara dibuat menjadi luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Yes, itu Tuhanmu dan Tuhanku, saudara. Makanya hari-hari ini kalau Anda menghadapi raksasa-raksasa, ya, jangan pandang dirimu sebagai apa? Belalang, saudara. Sebagai grasshoppers. Anda juga adalah raksasa-raksasa ilahi, saudara. Amin, saudara. Ini gambaran Tuhan tentang saudara. Jangan pakai kacamatanya, jangan pakai kacanya musuh Anda.
Raksasa itu memandang Anda sepertinya Anda seperti belalang. Jangan terima itu, saudara. Mungkin kau sudah lama kecanduan terhadap sesuatu, jangan sampai terima itu. Aku kayaknya nggak bisa merdeka ini. Percaya aja aku sudah merdeka. Bukan karena aku, tapi karena Tuhan yang merdekakan aku. Nah ini, saudara. Ini gambar diri yang harus kita benahi dalam kehidupan kita. Yang harus dipulihkan. Pakai kacanya Tuhan. Bukan pakai kaca dirimu sendiri, atau pakai kaca orang lain. Atau mungkin bahkan musuh-musuh. Sea level, always above, selalu di atas. Hampir 1 kilometer, cukup tinggi sebenarnya. Ya, pilihlah high altitude, ketinggian yang luar biasa. Saya percaya Tuhan akan angkat kita terus. Amin, saudara. Tuhan akan bawa kita naik, tidak pernah turun. Ya, kalau pepatah orang dunia kan hidup itu kadang di atas, kadang di bawah gitu ya. Seperti roda berputar gini. Saudara setuju dengan statement seperti ini? Kadang di atas, kadang di bawah ya. Berputar seperti roda. Kalau di dalam Tuhan enggak, saudara. Bagi saya di dalam Tuhan itu naik, turun sedikit tapi nggak sampai jedok ke bawah. Turun, ancang-ancang untuk apa? Naik lebih tinggi. Yang setuju katakan amin. Karena saudara tahu enggak, kalau saudara pakai mobil nanjak terus, kuat enggak kira-kira? Gigi satu terus, tanjaknya tinggi terus panjang. Seru enggak? Kapas koplingnya terbakar, saudara. Ya, nanjak terus gini. Ya, ada kalanya saudara naik, dikasih turun sedikit, tujuannya supaya bisa ancang-ancang naik lebih tinggi lagi. Yang mengerti katakan amin. Makanya ketika Anda sedikit turun, jangan keburu-buru nyalahkan Tuhan. Karena kita yang jalani prosesnya memang tidak enak, tetapi Tuhan itu tahu ending kehidupanmu. Amin, saudara. Tuhan tahu desainnya. Engkau didesain menjadi lebih dari pemenang. Engkau didesain menjadi orang-orang yang luar biasa. Itu desainnya Tuhan buat engkau. Sekali mengalami turunan tidak apa-apa, nanti akan nanjak lebih tinggi. Bersama-sama dengan Tuhan. Ayo pulihkan gambar diri kita. Pakai cerminnya Tuhan, jangan cerminnya kita. Saya undang teman-teman bisa kembali. Saya akan tutup dengan ini karena ini pesan sponsor dari para pengurus ya, tentang gambar diri. Ciri-ciri orang yang gambar dirinya sudah dipulihkan. Coba saudara bisa berkaca ya. Yang pertama, dia akan berdamai dengan Tuhan. Tinggalkan dosa supaya engkau bisa berdamai dengan Tuhan. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada guilt yang menghantui kehidupan. Tinggalkan rasa ini. Berdamai dengan Tuhan. Ya. Karena kedamaian yang sebenarnya itu ada bersama dengan Tuhan, saudara. Kedamaian yang sejati itu bukan the absence of the storm, bukan absennya badai, bukan gak ada badai itu hidupnya jadi damai, bukan, saudara. Ngerti ya? Kadang-kadang memang Tuhan kirimkan badai dalam kehidupanmu, Tuhan izinkan badai terjadi, bukan untuk menghancurkanmu, tapi membersihkan jalanmu. Yang setuju katakan amin. Membersihkan jalanmu, saudara, supaya bisa lebih lancar lagi. Kadang-kadang dikirimkan badai memang untuk clear your path, membersihkan jalanmu. Jadi kedamaian itu bukan absensnya storm, tapi kedamaian sejati. Kalau Anda mendapatkan gelisah, berarti absence of His presence. Kalau Anda mendapatkan kedamaian sejati, letaknya hanya di dekat Tuhan, saudara. Amin. Karena damai sejahtera itu bukan sebuah perasaan. Damai sejahtera itu sebuah lokasi. Lokasi dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan perasaan, saudara. Karena perasaan ini deceive, menipu. Tapi kalau saudara memberi kepastian untuk dekat dengan Tuhan, saya percaya ada ketenangan sejati, ada damai sejahtera yang sejati. Putuskan itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Berdamailah dengan Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang gambar dirinya pulih. Dia berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, dia berdamai dengan dirinya sendiri. Dia terima kelemahan. Aku memang tidak sempurna. Aku memang gagal. Tapi sekali lagi aman bangkit. Aku akan melakukan seperti yang semula aku lakukan. Dan percayalah, kalau saudara konsisten melakukannya, sedikit lagi mungkin saudara akan menang. Sedikit lagi saudara akan ketemu dengan breakthrough, saudara. Sedikit lagi. Ayo bangkit. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Terimalah dirimu apa adanya. Pakailah kacamatanya Tuhan. Jangan pakai judgementmu.
menghakimi dirimu sendiri ketika kau gagal, supaya kau gak stres, supaya kau gak depres. Yang ketiga, ciri orang yang gambar dirinya dipulihkan adalah dia berdamai dengan orang lain, dengan lingkungan sekitarnya, bahkan dengan musuhnya yang pernah menyakiti dia bisa berdamai. Ada firman Tuhan katakan, jikalau jalan Tuhan, jalan seseorang itu dikenan oleh Tuhan, musuhnya pun akan diperdamaikan dengan dia. Orang yang gambar dirinya dipulihkan oleh Tuhan, dia akan bisa ngampuni orang lain, karena dia tahu dia terima pengampunan juga dari Tuhan. Makanya dia bisa mengampuni orang lain. Coba berkaca dari kali ini. Damailah dengan Tuhan, damailah dengan dirimu sendiri, damailah dengan banyak orang. Ya, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Ketika engkau gambar dirinya dipulihkan, percayalah, engkau akan menjadi dampak luar biasa. Engkau akan berbuah-buah lebat dan nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita.